Salam Pludaks dari Bonsai Naihita. Apa kabar Kans? Lagi-lagi harus sehat terus ya, dan tetap semangat, berlimpah rezekinya terus. Oke, ada yang kenal pohon ini? Pastinya ya, baik itu pemula atau abang-abang senior juga udah pasti tahu ini adalah pinus. Untuk pinus sendiri banyak jenisnya rekan. Saja yang kita bahas kali ini adalah pinus jenis merkusi atau merkusi, atau ini sering disebut juga tusam. Dan di Indonesia ini banyak didapati di Sumatera, terlebih Sumatera Utara. Dan ini bisa kita temui di dataran tinggi. Dan jenis tanahnya juga ini yang model tanahnya yang asam, berpasir. Bukan masalah warna hitam atau coklat kuning ya, tapi kadarnya asam dia. Nah, ini banyak digunakan untuk bahan industri seperti hasil dari getah pinus ini menjadi bahan mentah dari pembuatan resin atau pembuatan vernis, cat, sabun, bahkan permen karet. Jadi bahan mentah dari pembuatan untuk bahan-bahan yang tadi. Dan caranya ini biasa istilahnya disadap. Jadi disadap ini dicoak sehingga getahnya keluar, ditampung. Oke. Inilah kira-kira jenis daripada pohon ini, bagian dari pinus. Baik, kita lanjut untuk pembahasan pembuatan bonsai dari bahan pinus merkusi ini. Awalnya saya punya bahan ini sekitar 2 tahun yang lalu. Itu hanya sekitar seperti ini, 20 cm sampai 30 cm aja rekan. Saya ingat ini saya beli di Brastagi. Ada beberapa bahan, ada 2, 1 mati dan tinggal ini. Dari tanah dingin saya bawa ke tanah panas. Tadinya hanya 30 cm, setelah 2 tahun dia ini hampir 1,5 meter lebih. Nah, waktu ini tingginya sudah 60 cm atau 70 cm dari potnya, saya bentuk dengan berdasarkan ilmu yang dibagi dari channel lain. Saya nontonnya dari channel orang Jepang tuh, karena di sana banyak bonsai cemara dan pinus ya. Jadi nggak langsung saya buat pengawatan, tapi saya gunakan tali rafia untuk membungkus batang-batangnya ini supaya nggak luka. Karena awal sekali saya membentuknya ini sampai dia luka dan akhirnya mati karena kambiumnya luka dia rekan. Adapun gaya dari bonsai yang sekarang mau kita lanjutkan adalah gaya cascade atau air terjun. Sebelumnya di cemara juga hampir mirip ya gayanya, cascade atau air terjun, karena memang tipe dari pinus dan cemara ini mirip-mirip tipe pohonnya. Ini kalau udah besar kan, sampai tingginya ada yang minimal 15 meter, ada yang 45, bahkan jenis yang lain ada yang sampai 80 itu tingginya. Dan diameternya itu ada yang 1 meter, minimal 50 cm dan lebih. Jadi model pohonnya ini kayu yang lurus panjang begitu rekan. Oke, sehingga yang paling tepat saat ini untuk membentuk jenis bonsai yang akan kita buat dari bahan ini adalah jenis cascade atau air terjun. Oke rekan, ini nanti mulai ini kan sudah saya bentuk nih. Oke, ini terus
Nah, ini di sini berhenti, dan ini kan masih ada ini daun-daunnya nih, yang daun jenis jarum ini ya, akan kita bersihkan supaya bisa kita lilit pakai tali rafia. Setelah itu nanti kita kawati biar nanti pada saat pembentukannya tidak pecah atau tidak patah dan tetap bagus rekan. Oke, kita mulai dengan membersihkan daun jarumnya dulu ya. Baik, ini daun jarumnya kita bersihkan pakai tangan aja rekan, nggak usah alat-alat yang lain ya, karena ini mudah untuk dilakukan. Ya, seperti ini. Tapi hati-hati karena batangnya lembut sekali, gampang patah. Jadi pelan-pelan untuk ambil daunnya ini. Daunnya model jarum ya, ini dia. Oke, kira-kira nanti yang mau kita capai kan ini akan seperti ini. Jangan lihat terpengaruh sama pot ini, karena pot nanti kita ganti jadi terbalik dia. Ini hanya menunjukkan arah dari bonsai kita ini supaya kayak skate dia, supaya mirip air terjun ya. Nah, kalau kita perhatikan ini nih, ya kan, ini kan udah turun ke bawah tuh. Nih sekarang dia terus ke horizontal naik lagi kan. Nah, ini yang mau kita program biar dia bisa turun ke bawah atau ke samping dulu, baru ke bawah lagi seperti ini. Ya, kita kawati dulu biar nanti dia turun. Jadi modelnya cascade gini rekan, turun ke bawah. Kira-kira itulah mode atau gaya yang akan kita capai, yang disebut dengan cascade atau air terjun ya rekan ya. Ini udah mengambil daunnya tadi selesai, kita ini sekarang apa namanya, balut pakai atau belit dengan tali rafia ya. Kita mulai ya rekan ya. Ini dia kawat nomor 6. Ini bekas pakai, nggak apa-apa, bisa kita gunakan lagi ya. Oke, biar nggak terlalu boros. Kita mulai dari sini. Oke, nggak apa-apa lebih gini. Biar aja gitu. Oke, ini udah tidur dia nih, jadi bisa kita bentuk seperti arah yang mau kita mau ya, biar lebih ke bawah dia. Oke, hati-hati, ini berarti pastinya modelnya ke bawah gini ya. Oke, hasil akhirnya kira-kira jadi seperti ini dia, tampak dari depan atau dari samping. Yang tadinya ini ke atas begini kan, sekarang jadi ke bawah seperti ini. Kalau kita ambil garis dari sini, dia terus ngikuti ini ke horizontal ke sana kan. Nah, inilah gaya yang mau kita rekan. Harapan kita ini tumbuh sehat, subur. Seperti tadi kan ada suara patah ya, mudah-mudahan masih bisa sembuh, masih bisa kambiumnya menyatu kembali, karena ada ini tadi, ini fungsinya salah satunya juga fungsi dari kita balut dengan tali rafia. Dan untuk konsennya kali ini adalah bentuk dari liukan batangnya dulu untuk mendapatkan gaya cascade. Kalau untuk perakaran ini mirip seperti apa namanya,
cemara saya belum berani untuk otak-atik, karena sama pengalamannya persis kayak cemara, kena bongkar dikit aja dia langsung mati rekan. Jadi konsen kita ke bentuk ini dulu, batang utama. Oke rekan, sekian dulu dari kami. Ini bisa dibilang termasuk untuk pemula ke menengah lah belajarnya ya rekan ya. Semoga dapat berguna buat rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, tombol like dan komennya supaya kita bisa berkembang sama-sama, berbagi ilmu-ilmu dalam membonsai buat penggemar bonsai seluruh Indonesia. Tetap semangat, gas terus. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye.